Bab 441. Corinne mengerutkan kening. Meskipun Jason memiliki informasi yang diinginkannya, ia tetap tidak bisa menahan diri untuk sedikit ragu. Jason tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak akan membocorkan keberadaanmu kepada keluarga Holden, termasuk Jeremy. Corinne sedikit terkejut. Dia tidak punya alasan lagi untuk menolak ajakannya karena dia menyadari keraguannya dan berjanji akan menepati janjinya. Di mana sebuah rahasia? Baiklah kalau begitu. Aku tahu restoran Asia kecil yang bagus, jadi ayo kita ke sana. Aku yang traktir, kata Corinne. Dia khawatir akan bertemu seseorang yang dikenalnya jika Jason berpakaian sangat formal, akan membawanya ke restoran mewah. Akan merepotkan baginya jika dia terlibat dalam skandal lain dan itulah alasannya dia mengusulkan restoran Asia. Dia tahu restoran itu akan ramai pada jam segini dan hampir mustahil bagi siapapun dari lingkaran pertemanan Jason dan Jeremy untuk sering mengunjungi tempat seperti itu. Lagi pula, mereka berdua tidak akan terlihat seperti sedang berpacaran jika ketahuan makan di tempat ramai seperti itu. Mereka hanya akan terlihat seperti dua teman yang sedang makan dan mengobrol. Ia benar-benar tidak sanggup menanggung skandal lagi dengan kalangan atas. Jason menatapnya dengan licik dan sepertinya sudah menebak niatnya. Ia tersenyum senang dan berkata, baiklah. Terima kasih sudah membeli. Corinne meninggalkan alamatnya di galeri agar mereka bisa mengantarkan dua lukisan Nelly Nymphaea ke rumah Aaron. Setelah itu, ia meninggalkan galeri bersama Jason dan Aaron. Ia pun pergi dengan mobilnya. Restoran yang dipilih Corinne adalah restoran barbecue yang sangat populer di kota itu. Sesampainya di sana, mereka bisa mendengar desahan napas dari berbagai wanita saat mereka menatap Jason yang tampan. Seolah-olah mereka tak bisa menahan diri untuk tidak tertarik pada kebangsawanannya, tetapi mereka tak berani mendekatinya karena aura kebangsawanan itulah yang membuatnya tampak sangat sulit didekati. Di bawah tatapan para wanita yang terpesona itu, pelayan membawa Jason dan Corinne ke meja mereka. Setelah duduk, pelayan kemudian memberikan menu kepada Corinne agar mereka bisa memutuskan apa yang akan mereka pesan. Memesan. Corinne memesan menu seperti biasa, lalu memberikannya kepada Jason. Silakan pesan apapun yang Anda suka, Tuan. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan nama panggilannya untukku lagi. Jason hanya tersenyum dan menyebutkan beberapa item pada menu, tanpa menahan diri untuk mengeluarkan uang sedikit pun. Rasanya ini bukan pengalaman pertamanya di restoran ini. Ia merasa nyaman dan tahu letak setiap barang. Ia bahkan tidak perlu bertanya apapun tentang makanannya. Secara logika, orang kaya seperti dia jarang datang ke restoran seperti ini. Corinne tidak akan terkejut jika dia tahu separuh makanan apa saja yang ada di menu. Mengapa dia tampak seperti sudah pernah ke sini ribuan kali sebelumnya? Corinne bertanya-tanya. Setelah Jason selesai memesan, Corinne mengambil alih menu untuk memeriksa apa yang dia pesan. Babat sapi tumis, ceker ayam rebus, kari ikan. Dia benar-benar jago masak, pikir Corinne. Novel drama. Ia tiba-tiba teringat saat pertama kali datang ke restoran ini bersama Jeremy. Reaksi Jeremy berbeda dengan Jason. Meskipun tidak menunjukkannya, Corinne masih bisa merasakan bahwa Jeremy tidak terbiasa dengan makanan yang ditawarkan. Patut dipuji, Jeremy memang berusaha demi membahagiakannya. Corinne dan Jason mengembalikan menu kepada pelayan setelah mereka selesai memesan. Jason kemudian menuangkan segelas air lemon untuknya sebelum bertanya dengan santai, Corinne, aku dengar dari tempat Jeremy sebulan yang lalu. Apakah ini berarti kalian berdua sudah berpisah? Bab 442. Sebulan setelah meninggalkan rumah Jeremy, Corinne hampir tidak mendengar siapapun menyebut namanya di hadapannya. Sante dan Aaron mungkin sudah membicarakannya satu sama lain dan sepakat untuk tidak mengungkit apapun tentang Jeremy di hadapannya. Mereka bahkan berusaha sebisa mungkin untuk tidak membicarakan bisnis mereka dengan Holden Group. Corinne berkata pada dirinya sendiri bahwa tak masalah jika mereka membicarakan Jeremy karena ia kini hanyalah orang asing baginya. Meskipun begitu, ia tetap tak bisa merasakan rasa jijik yang keluar dari tenggorokannya setiap kali mendengar nama Jeremy. Corinne tersenyum dan berkata, Tuan yang baik hati, tolong bantu saya dan jangan pernah menyebut nama pria itu. Ketika saya sedang makan,
Itu membuat saya jadi malas makan. Jason sedikit terkejut. Ia menatapnya dengan minat yang menari-nari di matanya dan tersenyum. Tentu saja, anggap saja sudah selesai. Dia mungkin tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, tetapi sikapnya mengatakan bahwa dia ingin segera berhubungan lagi dengan Jeremy. Dia tidak. Corin menyesap air lemon dan merasa sangat segar. Ia meneguknya banyak-banyak dan mengecap bibirnya. Lalu tibalah saatnya untuk mengajukan pertanyaan yang membara. Tuan yang baik hati, Anda baru saja menyebutkan di galeri bahwa Anda mungkin bisa membantu saya mencari Nelly Nymphaya, jadi bagaimana rencana Anda untuk melakukannya? Jason menuangkan segelas air lemon untuk dirinya sendiri dan menyesapnya perlahan sebelum akhirnya menjawabnya, aku tidak berencana untuk membantumu mencarinya. Cahaya di mata Corin langsung padam. Ia mengerutkan kening dengan kesal dan bertanya, kau mempermainkanku. Jason tersenyum. Coba ku tebak, kau sudah setengah hati meninggalkan meja ini padahal ku bilang aku tak berencana membantumu mencarinya. Corin memutar bola matanya ke arahnya. Karena aku sudah di sini, lebih baik aku menghabiskan makanannya dulu sebelum pergi. Tapi lain kali, jangan pernah pakai cara seperti ini untuk menipuku makan siang denganmu lagi. Aku tidak suka. Jason menatapnya dengan tatapan kagum dan menyelidik. Gadis ini mungkin unik, tapi dia tahu bagaimana mengendalikan diri. Aku cukup terkejut dia tidak langsung bangkit dari meja dan meninggalkan tempat ini, novel drama. Dia suka bagaimana dia bisa mengungkapkan ketidakpuasannya dengan cara yang tidak membuat pihak lain merasa sedih atau tidak nyaman. Dia memang punya jiwa yang indah. Jason memutuskan untuk tidak menggodanya lagi, jadi dia berkata dengan serius, Corin, aku tidak menipumu. Aku tidak bisa membantumu mencari Nelly Nymphaya, tapi yang bisa kulakukan adalah memberimu petunjuk penting. Mata Corin langsung berbinar lagi. Ia menatap lurus ke arahnya dan bertanya, ada apa? Kamu tidak harus melalui Michelle untuk mencari Nelly Nymphaya. Akan lebih baik jika kamu mencarinya melalui orang lain. Baiklah, siapa dia? Tanya Corin dengan serius. Lucas Rivera, jawab Jason sambil tersenyum. Lucas Rivera, si brengsek sombong yang naksir aku. Kakaknya Anya, Lucas. Corin tak kuasa menahan cemberut saat menyebut Lucas yang menurutnya punya kompleks saudara perempuan. Kenapa dia? Apa hubungannya dia dengan Nelly Nymphaya? Saat itu, pelayan datang membawa makanan mereka, menyela percakapan mereka. Setelah meletakkan semua makanan di meja, pelayan itu meninggalkan mereka untuk makan dan pergi. Jason meletakkan makanan di piring Corin sebelum menjawab, setahu saya, Nelly Nymphaya adalah nama samaran yang digunakan Ibu Lucas untuk lukisannya. Itulah sebabnya rumahnya menyimpan banyak karya Nelly yang belum diterbitkan. Dia juga memiliki beberapa lukisan Nelly Nymphaya yang paling terkenal. Berbagai emosi berkelebat di wajah Corin. Ia begitu terharu hingga tak sengaja menjatuhkan garpu di tangannya, menyebabkannya menghantam meja dengan bunyi berdentang. Nelly Nymphaya itu nama samaran Ibu Lucas. Berarti Lucas anaknya. Bab 443. Jadi Lucas itu saudaraku. Bagaimana mungkin kita punya ibu yang sama kalau dia begitu arogan dan jahat? Ini. Corin. Jason meminta garpu baru kepada pelayan. Lalu ia melambaikannya di depan pelayan yang sedang melamun. Corin. Corin tersadar dari lamunannya. Ia mengerutkan kening dan menatapnya dengan serius. Jason, apa kau yakin dengan apa yang kau katakan tadi? Tentu saja. Apa kau tidak ingat aku pernah bilang kalau aku bertemu Nelly Nymphaya waktu kecil? Itu karena dia dan ayahku teman lama. 3 lukisan di galeriku adalah pemberian dari. Dia memberitahuku tentang hal itu kepada ayahku beberapa tahun yang lalu, jawab Jason. Corin merasa campur aduk dengan jawabannya. Kalau ibuku juga ibu Lucas, berarti aku ada hubungannya dengan keluarga Rivera. Aku penasaran, apa keluarga itu ada hubungannya dengan hilangnya ibuku? Setelah mengamati reaksi Corin, Jason berkata sambil berpikir, Corin, bolehkah aku bertanya mengapa kamu mencari Nelly Nymphaya? Corin tidak menjawabnya. Ia masih terguncang oleh berita itu. Pikirannya kacau dan ia tidak ingin memberitahunya bahwa Nelly Nymphaya adalah ibunya. 10 detik berlalu dan Jason masih belum mendapat jawaban darinya, jadi ia hanya tersenyum dan berkata, tidak apa-apa.
Kamu tidak perlu memberitahuku kalau tidak mau, tapi aku punya pertanyaan lain. Bolehkah? Corin tiba-tiba kehilangan nafsu makan. Ia menyesap air lemon lagi dan berkata, ya, silakan, novel drama. Jason menatap matanya dalam-dalam. Bolehkah aku mendekatimu sekarang? Corin sedikit terkejut, tetapi ia memutar bola matanya dan terkekeh-kecut. Tuan yang baik hati, jangan bilang Anda datang ke galeri di Thalassa hanya untuk menggoda saya. Jason menyingkirkan senyum menggodanya dan berkata dengan serius, Corin, aku serius. Aku tidak sedang menggodamu. Aku tulus saat bilang ingin mendekatimu. Apakah ada perbedaan? Tentu saja, merayu cuma buat iseng, tapi soal pacaran, aku melakukannya dengan tujuan menikah. Pernikahan, lucu juga, seorang pria yang dulu kukenal juga bilang ingin menikahiku sungguhan, dan lihat apa yang terjadi. Semua pria itu sama saja. Ketika mereka bilang ingin mendekati seorang wanita, itu hanya berarti mereka ingin melihat apakah mereka bisa memenangkan hatimu untuk memuaskan ego mereka, pikir Corin. Sebelumnya, kamu adalah istri Jeremy secara nama dan dia adalah temanku jadi tidak mungkin antara. Namun, sekarang kita berdua jomblo, tidak salah bagiku untuk mengatakan kalau aku punya perasaan padamu, imbuh Jason setelah tidak mendapat respons darinya. Corin mengambil beberapa daging bebek dari piring dan berkata, maaf, tapi ini sulit bagiku. Kok bisa? Aku sedang tidak punya waktu atau mood untuk menjalin hubungan saat ini. Kalau kamu ingin mencintai seseorang, cari saja orang lain di pengadilan. Kamu tidak seburuk itu, jadi aku yakin cewek-cewek akan segera mengantre untuk jadi pacarmu. Jason mengangkat alisnya, tapi aku hanya tertarik padamu. Corin hendak membantahnya, tetapi dia mendahuluinya. Corin, aku tahu apa yang akan kau katakan, tapi bisakah kau setidaknya memikirkannya dulu sebelum menolakku secepat ini? Aku tahu kau tidak tertarik menjalin hubungan sekarang, tapi siapa yang bisa menjamin kau akan merasakan hal yang sama di masa depan? Aku tidak keberatan menunggumu, jadi aku hanya memintamu untuk memikirkanku dulu jika saat itu tiba, oke? Corin mengerutkan kening tak percaya. Jason, apa sebenarnya yang kau lihat dariku? Jason tersenyum nakal seolah tahu betapa menariknya dirinya dan bahwa ia bisa memikat siapapun dalam sekejap. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yang ku tahu aku menyukaimu. Bab 444. Setelah saling menatap selama 10 detik, Corin berpikir untuk memakan daging bebek di garpunya. Setelah itu, ia menyeka mulutnya dan berkata, Tuan Talbot, terima kasih telah memberi saya informasi tentang Nelly Nymphaya, tetapi saya belum memverifikasi kebenarannya. Oleh karena itu, saya perlu menyelidikinya lebih lanjut untuk masalah lainnya. Baiklah, mari kita bicarakan lagi nanti. Dia mau membicarakannya. Ternyata lebih baik dari yang Jason duga. Setidaknya masih ada harapan untuknya. Corin, aku tidak akan memaksamu, tapi aku harap akulah orang pertama yang terlintas di pikiranmu saat kamu membutuhkan bantuan. Corin tersenyum. Saya lihat Anda tetap baik seperti biasa, Tuan. Saya akan selalu mengingatnya. Alasan dia memberitahu Jason bahwa dia bersedia membicarakan masalah hubungan mereka suatu saat nanti adalah karena dia tahu Jason tidak akan berhenti berbicara panjang lebar jika dia menolaknya langsung sekarang. Dia ingin terhindar dari semua pembicaraan itu. Jason menatapnya penuh harap. Kalau begitu, apa kau keberatan kalau kita bertukar nomor telepon? Setelah berpikir sejenak, Corin mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada Jason. Jason sedikit terkejut, tetapi ia langsung mengerti apa yang Corin inginkan. Setelah mengambil ponsel Corin, Jason menyimpan nomornya di ponsel itu dan kemudian menelepon dirinya sendiri dengan ponsel yang sama. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya yang berdering dan menyimpan nomor yang tertera di layar. Akhirnya, ia telah memberi. Kembalikan telepon ke Corin. Terima kasih, Corin. Kau tak bisa bayangkan betapa bahagianya aku, katanya sambil tersenyum. Corin juga tersenyum. Yah. Kamu harus makan lebih banyak untuk merayakannya. Makanannya tidak akan seenak dulu. Dingin. Aku akan lebih bahagia lagi jika kamu bisa memanggilku Jason. Benar sekali, Tuan yang baik. Jason terkekeh.
Dia tahu tidak akan semudah itu baginya untuk mengubah pikiran wanita itu. Dia kemudian melahap makanan di piringnya dan mereka berdua mengganti topik pembicaraan ke sesuatu yang sedikit lebih ringan. Serius. Ketika mereka keluar dari restoran, deretan TV yang dipajang di toko elektronik sedang menayangkan berita terkini yang diputar berulang-ulang. Pewaris konglomerat internasional dan putri kedua seorang taipan bisnis akan menikah. Ini akan menjadi aliansi bisnis terhebat abad ini. Corinne diam-diam menyaksikan berita yang sama disiarkan di deretan TV pada waktu yang bersamaan. Gambar yang ditampilkan di berita adalah siluet seorang pria dan seorang wanita. Meskipun tidak ada ciri-ciri yang jelas, juga tidak disebutkan nama pasangan yang bertunangan, siapapun yang mengenal mereka pasti bisa langsung tahu siapa mereka. Jason, yang berdiri di samping Corinne, akhirnya mendapatkan keinginan mereka untuk menikah meskipun ada keberatan dari kedua belah pihak keluarga. Novel drama. Juga terkejut dengan berita itu. Kurasa mereka. Corinne tersenyum mengejek dan mengalihkan pandangannya dari berita. Kita akhiri saja hari ini. Aku akan bertindak dulu. Selamat tinggal, Tuan. Jason menghentikannya. Corinne, tunggu. Kapan aku bisa bertemu denganmu lagi? Bagaimana kalau kita serahkan saja pada takdir? Corinne melambaikan tangan dan berjalan meninggalkannya dengan langkah santai, meninggalkan Jason sendirian di tempatnya. Kali ini, ia tidak mengejarnya. Ia tetap berdiri di tempatnya sambil memperhatikan kepergiannya dengan senyum penuh arti di bibirnya. Corinne kembali ke tempatnya di Thalassa. Aaron sedang berbaring di sofa dan bermain game di ponselnya. Ia melempar ponselnya ke samping ketika melihat wanita itu kembali. Bos, kamu sudah kembali. Bagaimana? Apa kamu sempat bertemu Michelle? Corinne kelelahan. Ia menjatuhkan diri di sofa dan menjawab, tidak. Lalu kenapa kamu lama sekali kembali? Tanya Aaron penasaran. Bab 445. Saya bertemu dengan seorang teman dan kami makan siang bersama, jawab Corinne. Teman? Siapa? Corinne memijat pelipisnya, lalu tatapannya menajam. Siapapun orangnya, tak masalah. Aaron, aku ingin kau menyelidiki keluarga Rivera. Terutama Lucas Rivera. Berikan aku informasi sebanyak mungkin tentangnya. Baik, bos. Tanpa bertanya apa alasannya, dia langsung mengambil ponselnya dan menelepon. Corinne bersandar malas di sofa dan memejamkan mata. Usia kehamilannya sudah 2 bulan dan itu membuatnya mudah lelah. Ia tampaknya tidak memiliki tingkat energi yang sama seperti sebelumnya. Sebelum dia tinggal di Thalassa bersama Aaron selama sebulan terakhir, sementara Sante tetap tinggal di New Capital City untuk mengurus bisnis. Terkadang, dia mengunjungi mereka di Thalassa. Bulan ini, Corinne menyelidiki identitas ibunya, tetapi tidak ada kemajuan. Berdasarkan informasi yang diberikan Marvin, ia menelusuri seluruh basis data mahasiswa di Universitas Thalassa, tetapi tidak pernah menemukan mahasiswa bernama M. Love, baik yang dulu maupun yang sekarang. Ia bahkan menelepon Marvin lagi hanya untuk memastikan Marvin memberikan informasi yang benar, dan Marvin bersikeras bahwa informasi yang diberikannya akurat. Ibunya bernama M. Love dan ia adalah primadona kampus di Universitas Thalassa. Corinne tidak punya apa-apa lagi setelah itu, jadi dia ingin bertemu Michelle untuk melihat apakah dia bisa memberinya informasi baru tentang ibunya. Namun, sungguh sial baginya bahwa Michelle tidak bisa datang ke pameran karena istrinya jatuh sakit. Oleh karena itu, bayangkan keterkejutannya ketika dia mengetahui sesuatu yang mengejutkan tentang ibunya dari seseorang yang tidak lain adalah Jason. Aaron menutup teleponnya dan berkata, "Bos, saya sudah mendapatkan informasi yang Anda inginkan." Corinne membuka matanya. Aku mendengarkan, novel drama. Aaron membacakan informasi yang dikirim bawahannya. Keluarga Rivera berasal dari garis keturunan cendekiawan yang panjang dan merupakan salah satu keluarga paling terkemuka di ibu kota baru. Generasi yang lebih tua semuanya merupakan tokoh penting yang berkontribusi besar bagi masyarakat. Lucas Rivera adalah putra Maxwell Rivera dan Emily Loveless, yang kebetulan berasal dari keluarga yang sangat terpandang di Thalassa. Emily Loveless. Nama ini mirip sekali dengan M. Love, jadi mustahil cuma kebetulan. Mereka pasti orang yang sama. Ternyata Pak Keru tidak salah memberiku nama.
Ibu pasti memberi tahu teman-teman sekelasnya versi singkat namanya. Pikir Corinne. Lanjutkan, kata Corinne setelah beberapa saat. Kemudian, Emily Lovelace diusir dari rumah setelah keluarga Rivera mengetahui bahwa dia memiliki perselingkuhan dan melahirkan seorang putri dengan pria lain. Namun, untuk menyelamatkan reputasi mereka, Rivera menyatakan ibu dan putrinya hilang. Corinne mengerutkan kening dan berkata, itu tidak mungkin. Ia tak percaya ibunya yang manis dan lembut akan melakukan hal seperti itu. Aaron pasti sudah menebak apa yang ada di pikirannya, jadi ia berhenti bicara. Ia tahu sejak saat itu. Corinne memintanya untuk menyelidiki Rivera apakah mereka ada hubungannya dengan hilangnya ibu Corinne. Corinne mengerutkan kening. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Aaron, coba cari tahu lowongan apa saja yang tersedia di Rivera Group saat ini. Aaron tertegun sejenak, lalu ia langsung menuruti perintahnya. Bos, Rivera Group sedang mencari sekretaris untuk presidennya, Lucas Rivera. Corinne menyipitkan mata dan langsung mengambil keputusan. Aaron, kemasi barang-barangmu. Kita akan kembali ke ibu kota baru besok. Kerutan khawatir muncul di wajah Aaron. Bos, Anda tidak akan melamar pekerjaan itu, kan? Tentu saja, tapi semua orang tahu betapa sulitnya Lucas. Belum lagi, kamu punya banyak kesalahpahaman yang gak menyenangkan dengannya. Dia akan mempersulit hidupmu kalau kamu jadi sekretarisnya. Yah, dialah taruhan terbaikku untuk menemukan ibuku sekarang, jadi aku bersedia mengambil risikonya. Bab 446. Keluarga kaya seperti keluarga Rivera sama saja seperti keluarga kaya lainnya. Yang mereka pedulikan hanyalah uang dan reputasi. Dengan keduanya di tangan mereka, mereka akan mampu mencegah skandal yang melibatkan keluarga mereka terbongkar ke publik. Sekalipun berita tentang apa yang terjadi terungkap secara tertutup, tidak ada perusahaan media yang berani mengungkapnya. Oleh karena itu, hanya segelintir orang yang memiliki informasi orang dalam tentang keluarga Rivera, dan mereka memastikan untuk tutup mulut. Orang luar, dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi Corinne untuk mengetahui apa yang terjadi saat itu jika dia tidak masuk ke kandang singa, begitulah. Dia pikir itu akan mudah untuk membersihkan nama ibunya karena sudah dipastikan bahwa dia tidak memiliki DNA yang sama dengan Marvin. Namun, setelah ia mengetahui bahwa ia digosipkan sebagai anak hasil perselingkuhan, hal itu membuatnya pusing. Ia tak percaya dan tak akan percaya ibunya akan menjadi simpanan, jadi ia bersumpah untuk mengungkap kebenaran. Ia harus membersihkan nama baik ibunya dan membalas dendam kepada orang-orang yang menyebarkan kebohongan tentangnya. Bos, apa kau tidak khawatir keluarga Holden akan menemukanmu kalau kau kembali ke ibu kota baru? Aku punya sumber terpercaya yang bilang kalau Tuan Jeremy masih mencari keberadaanmu. Kata Harun, tempat terbaik untuk bersembunyi adalah di tempat yang mudah terlihat. Mereka tidak akan pernah menduga aku berada tepat di bawah hidung mereka. Lagi pula, aku tidak bisa berhenti mencari ibuku hanya karena itu. Tiba-tiba, ia teringat berita yang ia lihat di TV beberapa saat yang lalu. Ia mengerutkan kening dan mendengus. Memangnya kenapa kalau dia menemukanku? Lagi pula, aku kan tidak berutang apapun padanya. Lagi pula, ku dengar dia akan segera bertunangan dengan Anya. Dia mungkin sedang memburuku agar bisa memberiku undangan ke pesta mereka. Aaron terkejut mendengar kabar pertunangan itu, tetapi keterkejutannya segera berubah menjadi amarah dan rasa jijik. Aku tak percaya dulu aku menganggapnya pria baik. Pria yang bisa hidup bahagia bersama bos seumur hidup. Yah, dia jelas membuktikan aku salah. Bagaimana mungkin dia bertunangan dengan wanita lain padahal baru sebulan bos meninggalkannya. Untung saja bos selalu rasional dan tidak terlalu jatuh cinta padanya. Baiklah, bos. Aku akan berkemas dan meminta Sante mengirim seseorang untuk menjemput kita. Terima kasih, kata Corinne. Lalu bersandar di sofa dan memejamkan mata. Sebaiknya Sante mengirim seseorang untuk menjemput kita. Naik transportasi umum mungkin akan meninggalkan jejak kita, pikirnya. Ia tidak takut Jeremy akan menemukannya, tetapi ia tetap ingin menghindari kemungkinan bertemu dengannya. Entah mengapa, ia selalu mendapat masalah setiap kali terlibat dengan keluarga Holden. Beberapa hari kemudian,
Di kantor pusat Rivera Group, Departemen Sumber Daya Manusia. Edmund mewawancarai para kandidat satu per satu. Persyaratan untuk posisi ini lebih tinggi dari biasanya karena calon karyawan baru tersebut akan bertindak sebagai sekretaris eksekutif presiden. Para kandidat akan dinilai berdasarkan kualifikasi, penampilan, dan seberapa baik mereka menampilkan diri. Mereka yang lolos seleksi tahap pertama kemudian akan bertemu dengan tangan kanan Edmund Lucas yang memiliki keputusan akhir tentang siapa yang akan direkrut. Tanda hubung. Edmund telah mewawancarai lebih dari selusin pelamar dan kekecewaannya tampaknya bertambah sebanding dengan jumlah pelamar yang diwawancarainya. Tak satu pun dari mereka akan bertahan sehari pun dengan Tuan Lucas. Susah sekali menemukan seseorang yang disukainya. Mereka tak hanya harus cakap, tapi juga harus bijaksana dan tak punya motif tersembunyi. Sebagian besar pelamar adalah perempuan dan mereka semua berpakaian seperti akan pergi ke pesta, bukan wawancara kerja. Ditambah lagi, riasan wajah mereka yang tebal sama sekali tidak memberi mereka nilai plus. Jelas mereka di sini bukan untuk pekerjaan, tapi untuk Tuan Lucas. Aku bisa kena omelan darinya kalau aku mempekerjakan orang yang cuma mau naik ke tempat tidurnya, bukannya mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Edmund menatap wanita menggairahkan yang duduk di depannya. Wanita itu sedang memainkan rambutnya dan memamerkan belahan dadanya. Ia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Maaf, tapi Anda tidak cocok untuk pekerjaan ini." Berikutnya, beberapa detik kemudian, Corin masuk dan duduk di kursi. Pada saat itu, Edmund sudah muak dengan semua wanita yang tidak punya apapun untuk dipamerkan kecuali riasan mereka. Keterampilan. Dia menundukkan kepala dan memijat bagian tengah alisnya sambil bertanya tanpa sadar, "Katakan padaku, mengapa kamu melamar posisi ini?" Karena uang yang ditawarkan bagus. Bab 447. Dibandingkan dengan jawaban-jawaban sok penting yang diberikan para kandidat sebelumnya, jawaban Corin bagaikan angin segar. "Tunggu sebentar, kenapa suaranya terdengar begitu familiar?" pikir Edmund. Ia mendongak dan matanya langsung terbelalak mengenalinya. Corin Carew. Corin tersenyum ramah padanya. Edmund tersadar dari keterkejutannya dan mengerutkan kening. Ia mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati terhadapnya karena masa lalunya dengan Lucas dan Anya kurang menyenangkan. "Nona Carew, apa yang Anda lakukan di sini?" "Tentu saja, saya datang ke sini untuk wawancara." Kerutan di dahi Edmund semakin dalam. "Kau mau jadi sekretaris eksekutif Tuan Lucas?" Corin mengangguk yakin. Ya, Edmund tidak punya kesan yang baik tentangnya. Ia pikir wanita itu datang ke sini untuk mencari masalah bagi keluarga Rivera, jadi ia berkata dengan dingin, "Maaf, tapi mengingat masa lalumu, kurasa Tuan Lucas tidak perlu menjadikanmu sekretaris eksekutifnya. Kau boleh pergi sekarang." Berikutnya, Corin tetap duduk. "Bagaimana kau tahu dia tidak mau aku jadi sekretaris eksekutifnya?" tanyanya dengan senyum ramah yang masih tersungging di wajahnya. Edmund baru saja hendak menjawab pertanyaannya ketika Corin menambahkan, "Jangan bilang itu karena kamu punya firasat." Edmund menjadi terdiam. Corin tersenyum. "Yah, harus kuakui, ini jelas tidak profesional. Bagaimana mungkin pewawancara menolak seseorang hanya berdasarkan perasaan pribadinya, alih-alih dengan cermat menilai kemampuan kandidat untuk melakukan pekerjaan yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan." "Nah, apa yang akan kau lakukan jika kau jadi aku?" tanya Edmund. Ia sama sekali tidak senang harus berurusan dengannya. Corin menegakkan tubuhnya dan berkata, "Setidaknya kamu harus melihat baik-baik resumeku untuk memastikan apakah aku memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Kalau tidak, kamu harus memberiku alasan yang sah mengapa aku tidak terpilih." Wajah Edmund menjadi sehitam guntur. Karena tak mampu membalas, ia hanya bisa menggertakkan gigi dan membolak-balik resume wanita itu. "Coba lihat, prestasi akademisnya bagus. Sebelumnya bekerja di perusahaan Fortune 500. Tidak ada apapun di resumenya yang membuatku bisa menolaknya." Edmund menatap Corin lagi. "Apa alasanmu melamar pekerjaan ini lagi?" "Saya bilang, uang yang ditawarkan itu bagus." Edmund menyeringai. "Jadi kau hanya melakukannya demi uang?" "Yah, perusahaan kita tidak membutuhkan seseorang yang hanya bekerja demi uang." Novel drama. Corin mengangkat alisnya dan bertanya tanpa ragu,
Kalau begitu, bolehkah aku bertanya kenapa kau bekerja di sini? Bukankah karena kau ingin menghasilkan uang agar bisa mengurus keluargamu? Kalau kau tidak melakukannya demi uang, lebih baik kau bekerja sukarela tanpa bayaran. Itu akan menunjukkan pada Tuan Lukas betapa kau mencintai pekerjaan ini. Edmund memerah karena marah. Ia belum pernah diejek seperti ini sebelumnya. Mana sopan santunmu? Beraninya kau bicara seperti ini kepada pewawancara. Corin tersenyum. Pernahkah kau dengar pepatah, hidup itu seperti cermin. Tersenyumlah, dan cermin itu akan tersenyum balik padamu. Jadi, fakta bahwa kau bertanya di mana sopan santunku menyiratkan kau juga tidak punya sopan santun. Kenapa kau? Edmund tak bisa menang melawannya, jadi ia berkata dengan tidak sabar, kepribadianmu tidak cocok untuk pekerjaan ini. Kau boleh pergi sekarang. Berikutnya. Sekali lagi, Corin tidak beranjak dari tempat duduknya. Tidak ada orang lain setelah aku. Akulah kandidat terakhir. Kau tidak punya pilihan selain memilihku. Lagi pula, kau butuh waktu lebih dari seumur hidup untuk menemukan sekretaris eksekutif yang tepat untuk Tuan Lukas, jadi kenapa tidak memilihku saja? Edmund memelototinya dalam diam. Ia ingin memanggil petugas keamanan untuk mengantarnya keluar, tetapi mengurungkan niatnya karena ia dulu istri Jeremy. Tak baik baginya jika ia menyinggung keluarga itu lagi. Setelah memikirkannya, dia bangkit dan pergi keluar untuk memanggil Lukas. Lukas sedang membaca beberapa email di kantornya. Ia mengangkat telepon tanpa sadar. Apa? Corin datang untuk wawancara. Tanyanya dengan mata menyipit setelah Edmund memberi tahu kepadanya tentang situasi tersebut. Ya, dia tidak akan pergi apapun yang terjadi. Kurasa dia akan tetap di sini sampai dia mendapatkan pekerjaan itu. Tuan Lukas, aku belum pernah bertemu kandidat yang begitu tidak tahu malu seumur hidupku. Bawa dia ke kantorku. Ya, Tuan Lukas. Bab 448. Edmund menutup telepon. Nona Keru, silakan ikuti saya. Tuan Lukas ingin bertemu Anda. Corin tidak terkejut. Ia bangkit dan mengikuti Edmund ke kantor Lukas. Kantornya sama elegannya seperti kantornya, tetapi dingin. Tuan Lukas, saya membawa Nona Keru ke sini untuk menemui Anda, kata Edmund sambil membungkuk. Ada beberapa kerajinan tangan unik di atas meja, dan di balik meja terdapat kursi kantor besar dengan punggung menghadap mereka. Namun, Lukas tidak menoleh bahkan setelah Edmund menyapanya. Setelah membawa Corin ke sini dan menyapa Lukas, dia kemudian berbalik dan keluar ruangan tanpa diminta. Kurasa tugasnya hanya membawaku ke sini, pikir Corin. Ia menunggu dengan sabar hingga Lukas berbalik, tetapi ketika Lukas tidak berbalik, ia dengan sopan berkata, Tuan Lukas, nama saya Corin Keru dan saya ingin bekerja sebagai sekretaris eksekutif Anda. Setelah beberapa detik, Lukas akhirnya perlahan berbalik. Ia memegang secangkir kopi panas mengepul di tangannya. Keanggunannya memberinya kesan bermartabat sekaligus acuh tak acuh. Dia tersenyum pada Corin, tetapi senyum itu tak sampai ke matanya. Halo, Nona Keru. Lama tak jumpa. Trik apa yang coba kau lakukan kali ini? Katakan padaku, kenapa kau tiba-tiba melamar menjadi sekretaris eksekutifku? Karena saya butuh uang dan gaji yang ditawarkan untuk posisi ini cukup besar, jadi saya pikir kenapa tidak. Lukas tersenyum dan menyesap kopinya. Ia menatapnya dengan nada mengejek dan berkata, kalau tidak salah ingat, kau bukan tipe orang yang suka merengek minta uang. Sebelumnya, kau bertekad mengembalikan cek yang kutulis untukmu dan itu semakin menguatkan kesanku bahwa kau tidak tertarik pada uang. Kau mungkin menyesali keputusanmu sekarang, iya. Corin menatap Lukas dengan tenang. Ia tampak tidak terpengaruh oleh usaha Lukas untuk menghancurkannya. Aku tidak pernah bilang aku tidak tertarik pada uang. Sebaliknya, aku sangat mencintai uang. Hanya saja aku tidak suka jika orang lain memberiku uang agar mereka merasa lebih baik. Tuan Lukas, bagaimana kalau kita lupakan saja masa lalu? Aku tidak datang ke sini untuk mengemis. Sebaliknya, aku datang ke sini hari ini untuk melamar pekerjaan dengan harapan bisa menggunakan keahlianku untuk menghasilkan uang. Dan itu bukan merendahkan diri. Lukas menyipitkan mata untuk mengamatinya. Ia lalu tersenyum dan berkata, Anda ingin bekerja di sini. Nona Keru, mungkinkah Anda terlalu melebih-lebihkan diri sendiri? Tidak, aku tidak.
Kenapa kau tidak mempekerjakanku dan melihat sendiri? Kata Corin tegas. Lukas menarik kembali pandangannya darinya dan menyesap kopi. Tidak, terima kasih. Perusahaan kami tidak butuh orang yang luar biasa sepertimu untuk bekerja di sini. Aku sangat menyarankanmu untuk bekerja di tempat lain, Nona Keru. Corin mengerutkan kening padanya. Membayangkan berbagi ibu dengan pria arogan dan kejam di depannya membuatnya merinding tak terkendali. Ia tak akan duduk di sini mengobrol dengannya jika bukan demi mendapatkan lebih banyak informasi tentang ibunya. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tak akan keluar dari perusahaan tanpa mendapatkan pekerjaan. Bab 449. Corin berjalan ke meja, menarik salah satu kursi, dan duduk di atasnya. Tuan Lukas, saya sangat menyarankan Anda untuk mempertimbangkan kembali keputusan Anda. Lukas mengerutkan kening. Ia tidak senang wanita itu duduk tanpa izinnya. Mengapa saya harus? Corin menatap wajah tampannya dan berkata dengan tenang, sambil menunggu wawancara, aku membantumu menilai setiap kandidat yang datang. Kecuali aku, semua perempuan yang datang bukan untuk pekerjaan itu. Malah, mereka datang dengan harapan bisa dekat denganmu. Aku yakin kau tidak ingin seseorang yang mencoba naik ke tempat tidurmu menjadi sekretaris eksekutifmu, kan? Lukas tertawa dingin. Peringatan yang cukup adil, Nona Keru. Tapi fakta bahwa aku tidak akan mempekerjakan mereka bukan berarti aku juga akan mempekerjakanmu. Aku bisa menyewa orang untuk pekerjaan itu agar aku tidak terjebak dalam situasi sulit yang telah kau peringatkan dengan baik. WHO. Corin sudah menduganya akan mengatakan itu. Ia tersenyum dan melanjutkan, ada beberapa pria yang datang untuk wawancara, tapi aku tak sengaja mendengar mereka membicarakan tubuhmu, orientasi seksualmu, dan beberapa hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Aku cukup yakin mereka datang untuk alasan yang sama dengan para wanita itu. Aku yakin kau lebih suka sekretaris wanita yang menggoda daripada sekretaris pria yang menggoda, kan? Lukas terdiam. Corin berhasil membuatnya marah. Ia begitu marah sampai-sampai ia bahkan tidak bisa menghabiskan kopi di tangannya. Kau benar, Nona Keru. Tapi bagaimana aku bisa yakin kau tidak sama dengan mereka? Bahwa kau tidak mencoba naik ke tempat tidurku juga. Corin menatap tajam ke matanya untuk memastikan dia tahu dia serius. Bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya. Tuan Lukas, tenang saja, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Aku tidak akan pernah jatuh cinta padamu, bahkan jika kau menggunakan segala cara untuk merayuku. Lukas tersedak kopinya. Dia berdeham dan memelototinya. Dan kenapa kau tidak pernah jatuh cinta padaku? Yah, itu mudah saja. Itu karena aku membencimu, kata Corin tanpa ragu. Lukas tercengang. Ini pertama kalinya seorang wanita mengatakan dia membencinya. Begitu juga. Lukas terkekeh-kecut. Kalau kau begitu membenciku, kenapa kau masih mau bekerja untukku? Apa kau tidak merasa ini bertentangan sama sekali? Corin tidak berpikir begitu. Tuan Lukas, orang yang kubenci adalah Anda. Bukan perusahaan Anda atau pekerjaan yang saya lamar ini. Jadi, ini sama sekali tidak bertentangan. Saya sangat mampu mempertahankan pekerjaan saya dan pisahkan kehidupan pribadimu agar kau tak perlu khawatir ketidaksukaanku padamu akan memengaruhi pekerjaanku. Kalau kau tidak percaya, kau bisa mencobaku selama beberapa hari. Aku jamin kau akan menganggap kinerjaku setara denganmu, dan aku juga jamin aku tak akan pernah naik ke tempat tidurmu. Lukas terdiam. Setiap pertemuan dengannya seakan memberinya kejutan baru. Bukan karena ia tidak menyukainya, hanya saja ia tidak suka hanya menindasnya. Ia tidak akan terkejut jika suatu hari nanti dia jadi mengagumi keberanian dan keteguhan hatinya. Corin tak hanya cantik, tetapi ia juga memiliki semacam kedewasaan yang melampaui usianya, meskipun ia tampak lebih muda. Lukas yakin sikapnya yang apa adanya saja akan membedakannya dari teman-temannya di masa depan. Aku tak sabar ingin melihat bagaimana dia akan terus berkembang, pikir Lukas. Pada saat itu, terdengar ketukan dari luar dan suara Edmund terdengar berkata, Tuan Lukas. Nona Anya dan Tuan Jeremy datang mengunjungi Anda. Mendengar ini, raut wajah Corin langsung berubah. Ia benar-benar kehilangan ketenangannya beberapa saat yang lalu.
Insting pertamanya adalah bangkit dan meninggalkan ruangan. Apa-apaan ini? Aku mengerti kenapa Anya datang ke sini, tapi Jeremy juga ngapain di sini? Bab 450. Kalau aku keluar kantor sekarang, aku bakal ketemu Anya dan Jeremy. Apa yang harus kulakukan? Pikir Corin. Lukas menatap Corin yang panik dan merasa dia lebih menyukainya seperti ini. Dia jauh lebih imut seperti ini daripada saat dia sedang marah-marah. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan nada mengejek, jadi Corin yang hebat dan perkasa itu juga tahu caranya panik. Corin terdiam. Dia sedang tidak ingin diolok-olok Lukas. Sialan. Dari semua hal yang kuduga akan salah, ini jelas salah satu yang tidak kuduga sebelumnya. Ia mengandalkan fakta bahwa keluarga Holden dan Rivera sedang berselisih. Karena itu, ia yakin Jeremy tidak akan muncul di perusahaan itu. Ia bahkan ingat aura buruk yang berbenturan di udara setiap kali Jeremy dan Lukas berada di ruangan yang sama. Semoga hubungan Jeremy dan Anya baik-baik saja selama sebulan aku pergi. Mungkin para tetua sudah mulai saling menerima. Kalau memang begitu, itu menjelaskan kenapa mereka bertunangan secepat ini, pikir Corin sambil mengepalkan tinjunya. Lukas menyipitkan mata. Tanpa peduli dengan perasaan Corin, ia lalu berkata kepada Edmund, biarkan mereka masuk. Ya, Tuan Lukas. Sial, mereka masuk. Corin mulai mengamati ruangan mencari tempat bersembunyi ketika pintu terbuka sedikit demi sedikit. Dia tidak ingin melihat Jeremy atau menghubunginya. Akhirnya, tanpa meminta izin Lukas, ia berlari dan bersembunyi di balik rak buku besar di belakang meja Lukas. Ia menghela napas lega setelah berhasil bersembunyi. Tak sampai beberapa detik kemudian, dia mendengar suara Anya di dalam ruangan. Lukas, kenapa kau menyuruhku bergegas ke sini? Ada keadaan darurat, tanya Anya lembut. Suaranya selembut anak rusa yang baru lahir. Oh, bukan apa-apa. Cuma kamu terlalu banyak menghabiskan waktu dengan Jeremy sampai jarang pulang. Aku mulai khawatir kamu sudah lupa sama aku. Suaranya jauh lebih hangat daripada saat ia berbicara dengan Corin beberapa saat yang lalu. Namun, ada sedikit rasa cemburu yang bercampur dengan rasa kagumnya pada anak kecilnya. Saudari, kau tahu itu tidak benar, Lukas. Bagaimana bisa kau bilang aku jarang pulang padahal aku di rumah setiap malam? Kata Anya, tersipu malu. Ya, tapi kamu keluar setiap hari jam 7 pagi. Aku bahkan tidak datang kerja sepagi itu. Dan kamu baru pulang kalau sudah hampir tengah malam. Lagi pula, kamu makan malam di luar, jadi menurutku itu sama saja seperti tidak betah di rumah, jawab Lukas sambil mencibir. Anya berjalan mengitari meja dan melompat ke pangkuan Lukas. Itu karena aku ada urusan. Bukannya aku sengaja tidak ingin berada di rumah. Lukas memeluk adik kesayangannya. Akui saja, kau tak punya ruang untuk siapapun demi tunanganmu. Lukas. Anya membenamkan kepalanya dengan malu-malu di dada Lukas. Kecuali, Lukas menepuk kepalanya dengan ekspresi pasrah. Lalu ia menatap pria yang datang bersama Anya dan mengangguk sebagai salam. Jeremy, terima kasih sudah membawa adikku ke sini. Jangan bahas itu, kata Jeremy sambil mengangguk. Ia berdiri dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku. Saat itu, Corin merasa dadanya seperti ditindih batu seberat 1000 pon. Ini pertama kalinya dalam sebulan ia mendengar suara Jeremy lagi dan ia tak tahu harus merasakan apa. Dari sudut matanya, Lukas melirik rak buku di belakangnya melalui pantulan di layar komputer, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi licik. Jeremy, aku ingin membahas pertunanganmu dengan adikku. Kamu bisa bicara sekarang.